ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Shalom adik-adik semuanya. Kembali lagi kita di dalam ibadah online minggu ini. Gimana nih kabar adik-adik semua? Kak Debbie tanya sekali lagi ya, tapi jawabnya harus lebih semangat. Adik-adik gimana kabarnya? Puji Tuhan deh kalau luar biasa. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Yuk kita cek sama-sama. Ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Adik-adik semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Kalau sudah siap, adik-adik bisa bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dengan judul Yesus di dalam rumahku. Nyanyinya harus dengan semangat. Ayo teman-teman, undang Yesus di dalam rumah kalian. Yeay! Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kusi-kusi hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Jesus meregaman hey, kusi-kusi hey, kusi-kusi hey. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Adik-adik, sebentar lagi kita akan berdoa. Tapi sebelum kita berdoa, kita mau nyanyi satu pujian dengan judul Yesus angkat bebanku. Adik-adik nyanyinya bisa pakai gerakan ya. Yesus angkat bebanku, Yesus angkat bebanku.
Adik-adik bisa duduk kembali ke tempat duduknya. Sekarang kita mau berdoa yang dipimpin oleh Kak Dea. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk berdoa. Tapi sebelum itu, adik-adik harus lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami setiap harinya. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan menyertai ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik masih semangat? Kakak tanya sekali lagi, adik-adik masih semangat? Kalau masih semangat, kakak undang bangkit berdiri lagi. Kita angkat satu pujian dengan judul Big or Small. Adik-adik nyanyinya bisa sambil pakai gerakan ya. masih mengangkat satu pujian lagi dengan judul Allah Sanggup. Amin. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, katakan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, oh, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Kau yang percaya bersama, Allah sanggup.
yang mengasihi. Dia lambaikan tanganmu. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Tulus dan selamanya, kuasanya tak berubah. Kita percaya kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Dia selalu sanggup menolong engkau dan saya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang percaya, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Tepuk tangan bagi dia. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan yang dipimpin oleh Kak Gatan. Baik adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita mau mengumpulkan persembahan kita dulu. Nah, adik-adik bisa sediakan amplop seperti ini. Nah, adik-adik bisa tuliskan nama dan tanggal di dalam amplop tersebut. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita satu di dalam doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini kami anak-anak-Mu ingin mengumpulkan sebagian dari persembahan kami ya Tuhan. Tuhan, tolong Kau berkati persembahan kami supaya dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, sambil dikumpulkan persembahan kita supaya lebih semangat, kita sambil angkat satu pujian ya. Judulnya Bawa Persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih adik-adik semua? Semoga adik-adik dan juga kita semua selalu diberikan kesehatan ya. Hari ini kakak mewakili kakak-kakak sekolah minggu untuk menyampaikan pengumuman. Karena pandemi COVID-19 ini belum juga berakhir adik-adik, jadi kegiatan sekolah minggu kita masih diadakan secara online ya. Nah adik-adik, virus corona ini kan setiap harinya semakin bertambah. Untuk itu, kita semua harus menjaga kesehatan kita. Kakak mau mengingatkan adik-adik semua untuk selalu rajin mencuci tangan, dan juga kalau misalnya adik-adik lagi ada aktivitas di luar rumah, adik-adik bisa pakai hand sanitizer ya. Adik-adik juga jangan lupa selalu memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Selain rajin mencuci tangan dan juga memakai masker,
adik-adik juga harus makan makanan yang sehat dan juga yang bergizi ya. Dan juga diimbangi dengan olahraga. Lalu adik-adik juga harus istirahat yang cukup. Jangan suka begadang ya, karena kalau keseringan begadang itu nggak bagus buat kesehatan. Dan yang terakhir, adik-adik jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Tuhan supaya kita semua selalu diberikan kesehatan dan terhindar dari segala penyakit. Kakak mewakili kakak-kakak sekolah minggu yang lain mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai tanggal 12 September. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan juga adik-adik kiranya selalu bertumbuh di dalam iman. Sekarang tiba saatnya untuk adik-adik pisah kelas. Adik-adik bisa beribadah di kelasnya masing-masing ya, yaitu di kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan juga kelas remaja. Selamat beribadah adik-adik. Kuagungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita mengangkat suatu pujian yang berjudul Betapa Indah Harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kami ingin bersyukur atas kehadiran-Mu sepanjang hari. Ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Baiklah adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Oh Betapa Indahnya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bakurapan di kepala Harun yang kejangkut dan jubahnya
saudara seiman, hidup dalam persatuan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini Bapa, kami boleh mengikuti ibadah SPR pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, jika sebentar lagi kami ingin membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sambut firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-18, ayat yang ke-15 sampai yang ke-20, dengan pikop tentang menasihati sesama saudara. Mari kita baca bersama-sama. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkan kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 orang atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Salam, selamat pagi. Apa kabarnya? Semua masih sehat-sehat saja, masih bersemangat untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini sebagaimana yang telah dibacakan tadi dari Matius 18 ayat yang ke-15 sampai ke-20, mengambil sebuah tema bagaimana menyelesaikan masalah secara Alkitabiah. Saudara-saudaranya dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita menjumpai orang-orang yang suka sekali membicarakan kelemahan orang lain, terlebih-lebih kesalahan orang lain. Ketika orang lain jatuh, ketika orang lain dalam dosa, ketika orang lain berbuat kesalahan, biasanya orang serang sekali langsung menggosipkannya. Ini bahan pergunjingan. Sehingga orang yang berbuat kesalahan, yang berbuat dosa tersebut sangat begitu malu. Kita diingatkan, berhati-hatilah. Sebab ukuran yang kamu pakai mengukur akan diukurkan kepadamu. Dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Artinya tidak selayaknya kita menghakimi, tidak selayaknya kita menyudutkan orang lain yang berbuat dosa, yang berbuat kesalahan tersebut. Sebaliknya yang harus kita lakukan, bagaimana kita berusaha agar dia tidak tenggelam dalam rasa bersalah yang begitu dalam, namun dia harus mengalami sebuah pemulihan. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya orang yang sudah berbuat demikian bisa dipulihkan? Alkitab menyatakan bahwa kita harus menegurnya di bawah 4 mata. Firman kita tidak menyuruh kita menjadi penyiar berita dan menjadikan sebagai konsumsi bagi orang banyak. Tetapi kita diperintahkan untuk menegur yang bersangkutan di bawah 4 mata. Artinya kita harus bercampur tangan dengan pihak tersebut supaya mereka mendapatkan jalan keluar. Kita harus bersifat sportif, kita harus bersifat kesatria untuk berani menegurnya, bukan justru kita menggosipkan, memperbincangkannya di belakang kita. Banyak kegagalan yang dilakukan oleh orang percaya ketika menegur saudaranya, karena dia menegurnya di tempat umum, sehingga ini menimbulkan dia rasa malu, menimbulkan dia rasa bersalah, menimbulkan dia sakit hati.
Bila kita berada dalam posisi yang salah, kita pun harus juga berjiwa besar untuk selalu meminta maaf, untuk mengakui kesalahan kita. Jangan kita justru emosi, jangan justru kita lekas marah, jangan kita langsung tersinggung bila ditegur oleh orang lain. Andaikan ajaran firman ini dipraktekkan dengan baik, dipraktekkan dengan benar, kita percaya bahwa seluruh orang percaya jemaat Tuhan akan hidup dalam kerukunan, akan hidup dalam penuh damai sejahtera, tanpa rasa iri, tanpa rasa dengki. Sebagaimana sebuah nyanyian tadi, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab di sanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dari setiap kita, saudara-saudara, dibutuhkan hikmat dari Tuhan untuk selalu menyelesaikan, untuk selalu membereskan persoalan dosa kita, kesalahan orang lain. Jika kita tidak, kita akan cenderung menyelesaikan semuanya itu dengan akal pikiran kita manusia. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi. Apa yang terjadi kalau kita mengandalkan kemanusiaan kita? Dampak akhirnya pasti akan lebih buruk, baik itu bagi diri kita sendiri atau orang lain. Jadi andalkan Tuhan dalam menyelesaikan masalah dalam setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Salam, selamat pagi. Oleh teman-teman, sekarang kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, marilah kita angkat satu pujian dari NKB nomor 7 dengan judul Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Raja kita. Bersoraklah seluruh dunia. Tinggikanlah Yesus Rajamu. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali lagi kami ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami selalu mengucap syukur karena Engkau selalu memberi kesehatan
kekuatan, dan akal budi yang sehat ya Bapa. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami. Semoga firman-firman yang sudah kami dengarkan dapat berguna bagi kehidupan kami. Ya Bapa, doa ini jauh daripada sempurna. Karena itu doa ini kami sempurnakan dengan doa yang telah Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap badai, Dan ada tawa di setiap air mata. ada berkat di setiap cobaan, Dan jawaban di setiap doa. meskipun 1000 tangan manusia Menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. oh percayalah, Tuhan yang